Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 3, tentang pertumbuhan hewan. Dengan materi pokoknya adalah metamorfosis tidak sempurna. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai. Metamorfosis tidak sempurna. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak sudah menjelaskan tentang metamorfosis sempurna. Kali ini kita akan belajar tentang metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk larva tidak jauh berbeda dengan bentuk imagonya atau dewasanya. Jadi hewan itu ya induknya setelah dia melahirkan atau setelah menetaskan telurnya, anaknya ini tidak jauh berbeda dengan induknya. Hanya saja mungkin misalnya seperti bulunya belum selebat induknya. Untuk itu kita belajar kali ini tentang metamorfosis tidak sempurna. Apa saja sih contoh-contoh metamorfosis tidak sempurna dan juga ciri-cirinya? Mari kita lanjutkan belajarnya. Yang kedua, ciri-ciri metamorfosis tidak sempurna. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang ciri-ciri metamorfosis sempurna. Kali ini kita akan lihat ciri-ciri metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama, perubahan bentuk tubuh tidak mencolok, hanya terdapat sedikit perbedaan. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, bentuknya itu tidak jauh berbeda dengan induknya, ya, sama, mirip sekali. Yang kedua, tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Metamorfosis sempurna kan mengalaminya, ya, mengalami fase kepompong. Contohnya kupu-kupu, ya. Dalam fase metamorfosis tidak sempurna ini, mereka tidak mengalami tahapan kepompong, ya. Yang C, hanya mengalami 3 tahap perubahan, yaitu telur, nimfa, dan juga imago. Kalau metamorfosis sempurna kan mengalami 4 tahap kemarin, ya, ada telur, nimfa, kepompong, kemudian imago. Kita lihat, nimfa sama dengan hewan muda, ya. Nimfa itu sama dengan hewan muda. Maaf, itu ketutupan, ya, tertutup. Itu adalah tulisannya adalah nimfa, ya, Jadi kalau ditanya apa namanya dari nimfa, nimfa adalah hewan muda. Lanjut, contoh-contoh hewannya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna antara lain, yang pertama ada belalang, jangkrik, capung, kecoa, unggas. Unggas itu ada ayam, itik, bebek, angsa, burung, dan lain-lain. Selanjutnya ada mamalia. Mamalia itu adalah hewan yang menyusui. Contohnya adalah monyet, sapi, kambing, kuda, kucing, kelinci. Di manakah mereka berada? Mereka banyak kalian temui ada di hutan, di peternakan. Apakah di antara kalian ada yang mempunyai itik? Apakah di antara kalian yang mempunyai hewan peliharaan kambing? Ya, kalau ada tulis di bawah, ya. Lanjut. Metamorfosis belalang. Ini kita lihat metamorfosis belalang contohnya. Hanya mengalami 3 tahap, ya, Diingat-ingat, ada telur, nimfa, belalang dewasa. Diingat, nimfa tadi adalah hewan muda atau belalang muda. Di dalam belalang ini hanya mengalami 3 tahap. Ketika nimfa, dia mungkin bulunya itu belum selebat belalang dewasanya. Kita lanjut. Di sini ada metamorfosis jangkrik. Metamorfosis jangkrik ini hanya mengalami 3 tahap saja, tetapi di situ nimfanya mengalami 2 kali fasenya. Dimulai dari telur, kemudian nimfa yang kecil, kemudian dewasa, dilihat sama, hanya dia belum mempunyai bulu selebat induknya. Kemudian kita lihat metamorfosis capung. Metamorfosis capung juga hanya mengalami 3 tahapan, dimulai dari telur, nimfa, dan juga imago. Informasi, dalam fase ini dari telur menjadi nimfa itu setiap hewan itu mengalami periode yang berbeda atau jumlah harinya berbeda. Ada yang 1 minggu, 21 hari, ya, berbeda-beda. Kemudian kita lihat ada metamorfosis ayam. Adakah di antara kalian yang mempunyai hewan peliharaan ayam? Ya, mungkin ada, ya. Oke, kita lanjut. Ini adalah contoh metamorfosis dari ayam.
yaitu dimulai dari telur, kemudian telur itu menetas, kemudian jadi nimfa atau hewan kecil yang sebelumnya menjadi keluar dari cangkang telur tadi. Dilihat di situ bahwa mereka belum mempunyai bulu selebat induknya. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang metamorfosis tidak sempurna. Berikut juga ciri-ciri dan juga contohnya. Silahkan nanti anak-anak catat di buku catatannya yang rapi. Suatu saat Bapak akan minta catatan itu Bapak periksa. Jangan hanya ditinggal tidur, silahkan nanti setelah mencatat silahkan dibaca, lihat lagi apa yang kurang. Kemudian setelah itu, misalnya ada PS, nanti kalian bisa melihat lagi. Oke, sekian penjelasan dari Bapak. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. See you and bye-bye.